Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kita kali ini. Apa yang akan kita bahas di siang hari ini? Saya akan membahas mengenai jejak fenomena menangis dalam Islam. Saya akan bacakan di sini, ada salah satu oleh Dr. Faras namanya ya. Menangis itu biasa, bahkan menurut para ahli, sebagai perilaku positif untuk kesehatan fisik maupun mental. Tapi, bila puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang menangis bersama, itu menjadi menarik untuk ditulis dan dibahas. Orang menangis biasanya saat sedih, tapi tidak sedikit juga yang menangis saat gembira. Ada juga yang menangis saat marah atau frustasi. Bagaimana kita membayangkan orang menangis saat mendapat kebahagiaan yang luar biasa? Atau bagaimana pula kita membayangkan orang menangis saat marah besar dengan orang lain? Fakta menarik ini menguatkan pentingnya mengkaji fenomena menangis. Forum kajian termasuk dakwah tentang menangis relatif langka, padahal banyak jejak tangis dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia memenangkan pertandingan final melawan Cina pada Olimpiade Tokyo belum lama ini, yang menakjubkan dan menangis bukan hanya pemain dan pelatih di lapangan, tetapi hampir seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan terus menangis atas kemenangan itu. Hari-hari selama pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, fenomena menangis untuk mengungkapkan hari-hari di Indonesia yang rata-rata kematian ratusan bahkan lebih dari seharinya. Tangisan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena menyaksikan ayah, ibu, suami atau istri bahkan anak dikebumikan dengan cara yang tidak biasa. Proses bagaimana memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah melalui cara yang jauh dari tradisi agama maupun budaya yang dianut. Bahkan banyak yang tidak melalui proses tersebut. Pada awal-awal pandemi COVID di Indonesia, karena minimnya pengetahuan tentang COVID-19, jenazah langsung dibawa ke pemakaman hanya dapat melihat dari jarak jauh. Bahkan banyak yang tidak tahu bagaimana anggota keluarga yang dicintainya itu dikuburkan. Inilah yang membuat mereka merasakan pedih yang sangat mendalam. Hatinya sangat penting karena tidak dapat melakukan apa-apa. Menangis menjadi satu-satunya perilaku logistik yang paling mungkin menyertainya. Sekali lagi, apa untungnya membahas masalah menangis? Yang menurut etika publik sesuatu yang tidak perlu terjadi karena hanya mengumbar emosi dan bukan hal positif. Banyak orang tua yang tidak suka anaknya menangis. Seorang suami juga tidak begitu suka bila istrinya menangis. Dalam suasana sedih karena ditinggal orang tua, anak, istri atau suami juga sangat tidak disukai menangis. Menangis bagi bayi merupakan alat komunikasi yang paling utama dan adaptif sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Bartley and McMahon 2016. Bagi orang dewasa, menangis itu juga merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa dia dalam kondisi rentan, sedang kesulitan dan butuh pertolongan. Fungsi utama menangis adalah memberi perhatian kepada orang lain untuk membantunya dalam menemukan sumber-sumber penemuan, kemudian juga untuk mendapatkan perhatian, empati, dan dukungan dari orang lain. Manusia memiliki 3 jenis air mata, yakni air mata refleks, air mata yang terus-menerus keluar, dan air mata emosional. Air mata mencerminkan membersihkan kotoran-kotoran seperti asap dan debu dari mata.
dan membantu melindunginya dari infeksi. Air mata emosional yang terlupakan mengandung hormon stres dan racun lainnya. Para peneliti yakin bahwa menangis dapat mengeluarkan racun dari sistem tubuh Florencia 2020. Dalam bahasa ilmiah, tangis didefinisikan sebagai respons sekretomotor, sejenis neuron yang memiliki karakteristik penting yaitu keluarnya air mata dari aparatus lakrima tanpa iritasi pada struktur okular. Hal ini sering disertai dengan perubahan pada otot-otot yang terlibat dalam ekspresi wajah, vokalisasi, dan dalam beberapa kasus terisak-isak. Menghembuskan nafas yang kejang pada kelompok otot pernafasan dan tubuh. Menangis merupakan fenomena biopsikososial, artinya menangis bukan hanya masalah biomedik, mengeluarkan air mata dan beberapa otot bergerak tinggi, tapi juga masalah internal, kejiwaan, atau psikologi, dan juga ada faktor sosial seperti yang terjadi pada saat Gracia Poli dan Apriani Rahayu saat meraih medali pada Olimpiade Tokyo 2020. Semua penonton ikut menangis. Menangis dalam perspektif psikologi apa sih? Perspektif psikologi, menangis itu merupakan sebuah reaksi yang biasanya muncul saat orang merasa sedih. Manusia menangis, hewan juga menangis. Tetapi menangis pada manusia yang memiliki fungsi yang berbeda, manusia menangis tidak masalah. Biomekanis atau melembabkan mata sama seperti pada hewan. Dengan menangis, tubuh akan memaksa seseorang untuk bernafas lebih dan dalam agar detak jantung lebih lambat dan sesak di dada dapat berkurang. Hormon dan zat-zat lain yang dapat memicu stres, menangis dapat membantu kita melepaskan hormon endorfin atau rasa enak yang juga bisa mengurangi rasa sakit secara alami. Ketika seseorang menangis, tubuh akan mengeluarkan seluruh racun yang terhenti sehingga setelah menangis kita akan merasa lebih kuat secara fisik dan mental. Pakar lain menyebutkan bahwa menangis itu membuat kita merasa lebih baik dan mengurangi rasa stres. Kemudian menangis juga meningkatkan mood, di mana mood kita akan lebih baik menangis. Terakhir, menangis juga dapat membunuh bakteri yang ada di mata karena air mata mengandung lisozim. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan secara biologis memiliki jumlah hormon prolaktin lebih tinggi dari laki-laki. Hormon ini punya kecenderungan yang mendorong seseorang untuk menangis. Sementara pada laki-laki, hormon testosteron mengurangi kecenderungan seseorang menangis. Itulah sebabnya mengapa perempuan rata-rata lebih sering menangis dibandingkan laki-laki menurut Pramble. Menangis dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menangis itu bukan berarti cengeng, lemah, rapuh, rentan dan membutuhkan pertolongan. Seperti ilmu psikologi barat menjelaskan, Islam sangat perhatian terhadap perilaku menangis dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Surat An-Najm ayat 43. Jadi siapa yang membuat manusia menangis? Jawabannya Allah dengan segala prosesnya yang rasional. Menangislah kalian semua, dan apabila kamu tidak dapat menangis, maka pura-pura menangislah kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Dalam konteks yang tepat, justru menangis lebih disarankan dalam Islam. Dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis disebutkan bahwa Allah sangat senang melihat hambanya menangis. Namun menangis seperti apa yang sangat disukai dalam Islam? Yang disukai dalam Islam adalah seorang yang takut kepada Allah akan mengakhiri hidupnya. Apakah hidupnya sudah sesuai antara apa yang diberikan Allah kepadanya dengan apa yang dia perbuat untuk Allah. Kemudian dia menangis. Karena apa yang dia berikan dalam bentuk pengabdian kepada Allah ternyata jauh lebih sedikit
bahkan tidak terlihat sama sekali. Menangis seperti ini akan berdampak pada seseorang untuk selalu memperbaiki dan selalu memperbaiki. Karena rahmat Allah tidak pernah bisa disaingi dengan ibadah dan perbaikan apapun juga. Rasulullah pernah bersabda, andai kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut seperti ini akan membangun kecintaan manusia kepada Sang Pencipta. Allah sudah memberikan kepada manusia segala hal secara gratis. Yang sering dilupakan misalnya udara atau oksigen. Bahkan beberapa bulan terakhir ketika pandemi COVID-19 menyebar secara ganas di tanah air, banyak keluarga dibuat panik karena kesulitan mencari tabung gas atau oksigen. Untuk anggota keluarganya yang koma di rumah sakit, banyak dari mereka yang berpikir dan malu selama ini baik-baik saja dan sehat tanpa menikmati oksigen secara gratis di alam bebas. Tidak ada ucapan terima kasih kepada pemilik oksigen itu, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini jarang beribadah, jarang melakukan kebaikan. Sebaliknya, sering melakukan hal-hal yang dilarang agama. Seperti berbohong, mengambil hak orang lain, berkhianat, dan banyak lagi. Sesuatu yang akan disukai atau dicintai oleh sang pemilik oksigen gratis di alam itu yaitu Allah, Tuhan yang selama ini telah banyak untuk memberi untuk kehidupan kita. Maka kita akan mudah menangis ketika beribadah dan ketika mengingatnya dalam berzikir. Menangis dalam konteks ini dapat meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah dan peluang mendapat hidayah dari Allah. Maka kita akan mudah menangis ketika beribadah atau sholat dan ketika mengingatnya saat berzikir. Menangis dalam konteks ini dapat meningkatkan kekhusyuannya dapat dalam beribadah dan peluang mendapat hidayah dari Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 109. Dan mereka bersujud sambil menangis dan maka bertambahlah atas mereka khusyuk. Surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan Sang Pencipta apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan mengungkapkan kegembiraannya sebagai bukti kecintaannya pada Allah. Dan kemudian akan menangis karena hal itu tentu saja jauh dari harapan yang diharapkan Allah. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga oleh Allah. Sering menangis, malu dan merasa belum optimal beribadah karena Allah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul atau Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata karena kebenaran dalam Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Surat Al-Maidah ayat 83. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 58 juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Jika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Takut kepada siksaan Allah, kemudian menangis menjadi fenomena menangis dalam Islam. Salah satu kisah untuk itu dapat dikutip di sini. Sahabat Utsman bin Affan
Ketika ia berada di dekat kuburan, ia tertunduk dan menangis. Sahabat yang membantu bertanya, "Mengapa menangis melihat kuburan, wahai Amirul Mukminin?" Utsman menjawab, "Rasulullah pernah berkata bahwa kuburan ini merupakan tempat persinggahan pertama dan beberapa persinggahan di akhirat. Jika ia selamat, maka ia dimudahkan. Jika tidak selamat, maka datang setelahnya kecuali lebih berat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Menangis karena takut siksaan Allah karena lebih banyak dosa daripada kebaikan juga diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi mengajarkan ada dua buah mata yang tidak akan menuntut api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekali lagi, menangis itu adalah sunnatullah. Bayi lahir pada umumnya menangis. Ini bisa beragam. Tapi yang pasti orang tua bayi itu umumnya bergembira dan bahagia. Sebaliknya, ketika anak manusia meninggal dunia, umumnya keluarga inti, kerabat, sahabat dan tetangga dekat menangis. Pertanyaannya, apakah anak manusia yang meninggal itu menangis atau bergembira? Jawabannya kembali kepada diri masing-masing. Rasulullah berdoa, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga menangis tidak menjadi akhir hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bangkitlah, karena sesudah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Sebab Allah selalu bersama kita. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Demikianlah kita tutup video siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.